Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul fasiqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat religi yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak terukur dari buayan hingga liang kubur. Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa juga nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita disampaikan oleh Allah bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita yang bunyinya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini kita akan menghadapi dan menyambut bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan segala amaliyah-amaliyah yang ada pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa setiap hamba wajib hukumnya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita mengenal dengan hukum syariat. Hukum syariat dalam Islam bukan sekedar kumpulan daripada aturan-aturan, tetapi juga ia adalah cerminan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keteraturan kehidupan manusia, menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan. Tetapi yang jadi persoalan utama bukan hanya soal aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesadaran dalam hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 sampai 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaikumul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaikumuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul fasiqun. Yang artinya barang siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka sesungguhnya dia itu termasuk kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang zalim. Dan barang siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, dia termasuk orang yang fasik. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa orang yang melanggar peraturan Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan sombong, dan dia ingkar terhadap hukum itu, maka sudah tentu dia termasuk orang kafir. Dan barang siapa orang yang enggan, tidak mau mengikuti hukum Allah, dan dia menuruti kecenderungan hawa nafsunya, maka dia termasuk orang zalim dan orang fasik. Al-Imam Tawus mengatakan, rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menolak hukum Allah dengan sombong, maka dia termasuk kafir. Dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah karena dia enggan, dia termasuk orang yang fasik. Sebab menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa tetapi dia tidak mengingkarinya, dia tidak termasuk orang kafir, hanya pelaku dosa besar. Jamaah sahabat religi yang berbahagia. Namun yang menjadi permasalahan kita, bagaimana kita menciptakan kesadaran untuk taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 cara untuk kita menumbuhkan kesadaran terhadap ketaatan kita terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah memahami bahwa hukum Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau kita menyadari bahwa hukum Allah adalah untuk kebaikan kita sendiri, maka kita akan sadar bahwa perintah itu bukan hanya sekadar ancaman, tetapi merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Kemudian yang kedua, harus menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, maka dia adalah suatu bentuk dari pengingkaran terhadap amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya Allah menawarkan sebuah amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, namun mereka enggan. Kemudian amanat itu dipikulkanlah oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu termasuk orang-orang yang zalim. Artinya ketika kita melanggar peraturan-peraturan atau hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya kita telah khianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada manusia. Kemudian yang ketiga, cara menumbuhkan kesadaran yaitu dengan cara harus dirawat dengan ilmu. Artinya kita belajar ilmu pengetahuan untuk memperdalam agama, untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengetahui dasar hukum suatu perintah atau larangan, kita harus memahami bahwa hikmahnya atau kita melihat dampaknya dalam kehidupan kita, maka hati kita akan siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan ilmu, baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diberikan oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah akan memberikannya paham terhadap agama. Jamaah sahabat religi yang berbahagia, kesadaran adalah aspek batiniah yang tumbuh dari pengetahuan dan penghayatan serta keimanan. Oleh karena itu, keteladanan, ilmu pengetahuan dan keimanan dan penghayatan haruslah tumbuh berbalangan sebagaimana dua sisi mata uang. Oleh karenanya itu, hayulah kita
Ayolah kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berupaya dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah di balik apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.